Dan terkait intensitas hujan yang tinggi yang membuat sejumlah wilayah di Jakarta terendam banjir, kita terhubung dengan Yayat Supriyatna selaku pengamat tata kota. Selamat sore Kang Yayat. Kang Yayat, ini kalau kita tahu Ya, hanya hujan hanya sebentar, tapi ya, beberapa titik ini sudah terjadi kerusakan seperti amblas di kawasan Menteng. Tanggapan Anda? ya begini, Jakarta itu sudah sangat sensitif dengan bencana, khususnya bencana banjir. Jadi curah hujan antara 50 sampai 100 mm saja dalam durasi 2 jaman, itu pasti sudah ada genangan. Ini menunjukkan ada kerentanan. Kerentanan itu dalam arti satu, memang kondisi tanahnya, tanah, kondisi tanah itu sudah jenuh air beberapa tempat. Jadi kalaupun dibuat lubang biopori atau sumur resapan, itu air sudah tidak bisa masuk lagi karena langsung sudah ada air di dalamnya. Kedua, beberapa tempat itu sudah mengalami penurunan land subsidence. Jadi seperti di Kalideres tadi kita lihat mengapa tiba-tiba itu mudah sekali air tergenang dan berulang-ulang. Itu kita harus lihat apakah memang posisi lokasi perumahan dan permukiman di sana itu memang sudah berada dalam kondisi kawasan yang mengalami penurunan tanah atau tidak. Nah, yang kedua, pada umumnya beberapa tempat pemukiman kita itu banyak perumahan informal dengan minimnya sistem drainase. Jadi ketika volume air itu melimpah besar dengan run off yang tinggi, aliran air yang kencang begitu, itu outletnya itu kecil-kecil. Bahkan mungkin bisa dikatakan sempit, tertutup sampah atau sebagainya lah. Atau drainasenya memang sudah tidak maksimal lagi menampung kemampuan penampung volume air. Nah, kemudian juga yang paling menarik, kalau di beberapa tempat misalnya tergenang cukup lama, kita membutuhkan pompa. Nah, disinilah yang menjadi PR bagi kita, berapa banyak pompa kita yang tersedia di beberapa titik. Nah, yang kadang-kadang menjadi masalah ketika mau dipompa pun kondisi badan airnya seperti sungai, saluran utama dan sebagainya itu juga sedang tinggi-tingginya. Nah, ini bisa juga diperparah kalau misalnya terjadi pasang laut ya, karena air juga pasti akan melambat menuju ke lautnya sehingga melambatkan pergerakan air di sungai atau di drainase sehingga mengakibatkan genangan itu semakin lama bertahan. Sebetulnya kalau kita ingin mengecek keberhasilan dari suatu penataan atau pengerukan atau melakukan upaya perbaikan pemeliharaan rutin itu diukur misalnya dari berapa lama genangan itu bisa surut secara cepat. Nah, nanti kalau kita sudah melihat, oh ini lebih dari 3 jam, 4 jam, itu tidak surut atau belum surut-surut juga, itu berarti ada masalah. Tapi dikatakan tadi oleh beberapa warga, ini jam berapa banjir tadi puncaknya? Oh, sekitar jam 8 pagi. Kira-kira jam 10 atau jam 11 atau jam 12 sudah turun atau tidak? Jika dia turun, berarti memang ada sistem yang sudah mulai berjalan secara normal. Itu sangat situasional sekali. Mudah-mudahan sekarang ini kan kita ketahui sekarang pantai utara Pulau Jawa itu sedang ekstrim-ekstrimnya cuaca hujan seperti kasus yang terjadi di Semarang. Semarang itu sebetulnya juga bagus sekali. Sudah ada sistem kanalisasinya, pompanya besar, ternyata tidak mampu juga mengatasi masalah yang terjadi. Baik, Nah, sekarang pun untuk Jakarta kita selidiki dulu daerah-daerah mana yang paling sensitif kemungkinan terjadi genangan lebih lama gitu. baik, Kang Yayat tadi, Kang Yayat mengatakan bahwa saat ini kondisi tanah sudah jenuh, lubang biopori pun tidak begitu Ya, efektif untuk ya, penyerapan ya, air, kemudian sudah ada ya, penurunan tanah ya. dan kondisi drainase yang memang tidak Hmm, terlalu layak. Untuk hmm, solusi jangka pendek untuk ya. penanganan banjir, apa Kang untuk Jakarta? Ya, yang pertama kita satu harus diyakinkan banjir Jakarta sudah sulit untuk dihilangkan. Artinya yang dalam konteks yang sekarang kita harus pikirkan adalah mengurangi potensi lamanya genangan atau waktu banjir Oke. itu terjadi. Jadi misalnya jangan sampai berhari-hari. Kalau genangan itu minimal ya harus cepat lah. Kalau udah Jakarta ini harusnya genangan tinggal kenangan gitu kan. Oke. Tapi kita Jakarta ini genangannya belum susah untuk kita atasi. Nah, sekarang bagi kita, kalau misalnya kita menghadapi situasi yang sudah seperti ini, maka pemetaan wilayah yang paling rawan itu yang mana gitu. Jadi kalau Baik, misal baik. contoh satu, kawasan sempadan sungai yang paling rawan itu yang harus dilihat sering terjadi nggak di situ. Kalau itu menjadi kawasan paling prioritas, itu yang harus dimaksimalkan di kawasan tersebut.
Baik, baik. Terima kasih Kang Yayat Supriyatna. Semoga meskipun Jakarta sudah sulit bebas dari banjir, tapi setidaknya genangan yang ada di pemukiman maupun jalan-jalan ini bagaimana caranya agar lebih cepat surut. Terima kasih Kang Yayat Supriyatna, pengamat tata kota telah bergabung dengan kami di Anyus Sore. Sehat selalu Kang.